Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabat lensa dimanapun Anda berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kekuatan untuk bisa menekan tombol shockbreaker. Hah? Shockbreaker? Emang motor mau pakai shockbreaker? Woi, diam lo. Maksud saya itu subscribe agar sama-sama kita bangun channel ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perjalanan pertanian di Indonesia dalam hal pengolahan tanah. Kali ini kita akan membahas tentang cara memanen padi yang dilakukan petani kita pada zaman old hingga zaman now. Selengkapnya kami rangkum dalam lensa pertanian. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, beras merupakan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat penyedia tenaga bagi tubuh. Beras merupakan produk olahan dari biji-bijian bernama padi. Setelah melalui proses panjang pada mesin penggilingan, maka dihasilkan beras. Padi memiliki nama latin Oryza sativa, merupakan tanaman penting dalam peradaban manusia. Padi diambil dari India atau Indochina dan dibawa oleh nenek moyang pada saat berimigrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan yang disebut beras, memerlukan proses panjang dari penyiapan lahan pertanian, pembibitan, penanaman padi dan proses memanen, serta yang terakhir adalah penggilingan padi menjadi beras. Proses memanen yang benar sangat menentukan terhadap hasil panen, karena kesalahan proses panen bisa berakibat pada kehilangan hasil yang tinggi dan mutu hasil yang rendah. Pada tahap ini, kehilangan hasil dapat mencapai 9,52% apabila pemanen padi mengalami kesalahan. Petani kita di zaman dulu masih menggunakan cara-cara tradisional untuk memanen padi. Cara memanen seperti ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Perontokan padi tradisional yang dilakukan secara manual menyulitkan petani. Pasalnya, petani mesti membawa alat yang harus dipanggul oleh dua orang melalui jalur tanah sawah yang tidak rata, sehingga cukup melelahkan untuk dilakukan, lebih-lebih kalau kuantitas padi sangat banyak. Selain melelahkan, kekurangan proses pemisahan padi dan jerami dengan cara konvensional, biji padi mudah tercecer, mutu jadi kurang baik, dan masih ada sisa jerami. Tentu padi semacam ini belum cocok untuk diolah menjadi beras. Seiring dengan perkembangan zaman, alat perontok padi manual tidak lagi efektif dan efisien. Untuk lebih memaksimalkan hasil panen, maka dibuatlah mesin perontok padi dengan tenaga mesin diesel dan berbahan bakar bensin yang dikenal dengan power thresher. Serius? Ini bisa merontokkan padi? Kapan selesainya kalau kayak gini? Lain halnya dengan perontokan secara manual, seperti zaman dulu oleh petani kita, penggunaan power thresher memiliki kecepatan perontokan sekaligus pembersihan padi yang lebih cepat, sehingga petani bisa lebih menghemat waktu, mengurangi kehilangan gabah pada saat perontokan dan mengurangi risiko kerusakan pecah butir gabah. Power thresher menggunakan sumber penggerak tenaga mesin sehingga tidak menguras tenaga. Sangat efisien karena punya kapasitas kerja yang besar dan mumpuni untuk skala pertanian yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, petani mulai bergeser dari menggunakan alat pertanian tradisional kepada alat pertanian yang modern.
Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil maksimal dan waktu efisien. Apabila kemarin-kemarin kita harus memanen padi melalui beberapa tahap dan berbagai macam alat, berbeda dengan sekarang. Kini telah tersedia mesin panen padi. Mesin pemotong padi atau mesin panen padi adalah sebuah alat terobosan pertanian yang digunakan untuk memanen padi atau memotong tangkai padi, yang mana mesin pemotong padi ini dapat membantu mengefektifkan dan mengefisienkan proses pemanenan padi. Dengan menggunakan alat pemotong padi, proses memanen padi atau memotong tangkai padi menjadi lebih mudah, cepat, aman, serta hemat waktu, tenaga, pikiran maupun biaya. Alat pemotong padi atau yang dikenal dengan combine adalah salah satu tipe mesin panen yang kegiatan memotong, memegang, merontok, dan membersihkan dilakukan sekaligus. Mesin combine dioperasikan oleh dua orang operator. Operator satu bertugas mengendalikan mesin combine, operator yang lain bertugas memegang karung pada saat memasukkan gabah ke dalam karung. Tipe combine berdasarkan cara perontokannya dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe wall feeding, di mana semua hasil potongan, dalam hal ini jerami dan padi, masuk ke dalam bagian perontokan atau thresher. Biasanya tipe ini digunakan untuk memanen gandum, kemudian berkembang dan diadopsi untuk pemanen padi. Tipe yang kedua adalah head feed, mesin panen padi di mana hanya bagian malainya yang masuk ke dalam perontok atau thresher, sedangkan jerami dijepit oleh bagian pembawa atau conveying. Keuntungan lain yang sangat dirasakan dari penggunaan alat ini adalah mengurangi biaya pemanenan dan perontokan. Kebutuhan tenaga kerja berkurang, lahan dapat lebih cepat dibersihkan untuk kegiatan pengolahan tanah kembali. Jerami terdistribusi di atas tanah serta proses pemasaran dari produksi ataupun hasil panen dapat segera dilakukan. Tingginya solidaritas dan kebersamaan di antara petani membuatnya tak jarang kita temui di beberapa daerah. Proses panen yang dilakukan beramai-ramai. Ada yang hanya sekedar ikut menyaksikan, ada juga yang ikut membantu sehingga proses panen itu dapat dilakukan secepat mungkin. Di sela kesibukan para petani melakukan proses panen, terkadang kita disuguhkan sebuah pemandangan yang cukup unik seperti menangkap burung yang kebetulan melintas di areal persawahan.